Selatan Muhyiddin pelantik Erna Lisa Halabi sebagai Wali Kota Banjarbaru. Wakil Menteri UMKM kunjungi Pasar Martapura. Polres Hulu Sungai Tengah pastikan pengawasan penjualan LPG bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Sabtu 21 Juni 2025 bersama saya Aisyah Irya. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini dan juga teraktual di Kalimantan Selatan hari ini. Selengkapnya. Saudara, kita awali informasi pertama di hari ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melantik Erna Lisa Halabi Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Gubernur berharap pembangunan segera berjalan agar Banjarbaru terus maju dan berkembang. Setelah melalui proses panjang hingga PSU, akhirnya Banjarbaru resmi memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin resmi melantik Erna Lisa Halabi Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025 hingga 2030. Gubernur berharap Wali Kota segera bergerak cepat membangun Kota Banjarbaru dan menyatukan kembali warga kota pasca pilkada. Selain itu, melibatkan semua komponen masyarakat untuk membangun Banjarbaru. Sementara Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi mengaku akan segera membangun Kota Banjarbaru sesuai dengan visi dan misi mereka, sehingga Banjarbaru menjadi kota yang nyaman dan maju. Persiapan 100 hari kerja Lisa Wartono, insya Allah ini sudah kita susun sedemikian rupa. Nanti kita sambil jalan Ulun mengarahkan yang mana bisa dilaksanakan dulu kita laksanakan sambil menunggu Ulun sampai tibanya di Banjarbaru. Prioritas pertama adalah Ulun langsung mau turun ke di mana normalisasi sungai-sungai yang ada di Banjarbaru. Kita akan bekerjasama dengan dinas, LH dan instansi terkaitnya, SKPD terkait untuk kita pengerukan sungai-sungai yang selama ini sudah banyak mengendap, mungkin ada sampah segala macam endapan. Ini kita sama-sama kerjasama turun ke lapangan gotong royong. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru ini juga dihadiri pejabat Wali Kota dan seluruh kepala SKPD. Pelantikan dilaksanakan di Aula Kiai Haji Idham Khalid Komplek Perkantoran Gubernur di Banjarbaru. Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, mengunjungi pasar di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melihat langsung kondisi UMKM di daerah. Didampingi sejumlah pejabat daerah, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza menyambangi Pasar Batuah Martapura dan Pasar Permata Cahaya Bumi Selamat. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung geliat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Meski masih menyimpan potensi besar, Helvi menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, di antaranya kondisi infrastruktur pasar yang belum direvitalisasi secara optimal, serta perputaran ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi COVID. Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat peranan UMKM melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga perbaikan sarana dan prasarana agar pasar rakyat kembali menjadi pusat ekonomi lokal yang kompetitif dan berdaya saing. Sesuai dengan arahan Pak Prabowo, semua harus berkolaborasi bagaimana kita memperkuat potensi ekonomi daerah masing-masing. Kebetulan di sini kan Martapura terkenal sebagai daerah perhiasan, kemudian memerlukan pasar yang lebih bagus lagi. Nah, bagaimana mengemas ini semua itu tentu tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian. Kementerian UMKM berharap sinergi antara pusat dan daerah terus diperkuat guna mewujudkan ekosistem pasar yang lebih sehat, berdaya, dan menopang pemulihan ekonomi nasional dari akar rumput.
Polres Hulu Sungai Tengah sediakan 200 tabung gas LPG 3 kg dalam Pasar Murah Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Pihak kepolisian berkomitmen akan terus melakukan pengawasan harga jual LPG 3 kg di tingkat pangkalan dan juga mengecer. Ratusan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah ramai antri membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp18.500 sesuai harga ecer tertinggi di halaman Polres Hulu Sungai Tengah. 200 tabung gas yang dijual pada Pasar Murah Hari Bayangkara ke-79 ini sekaligus ajang sosialisasi mengajak warga agar melaporkan kepada pihak kepolisian jika ada indikasi pangkalan ataupun pengecer yang menjual tabung gas dengan harga yang tidak sesuai. Hal ini juga dipertegas Kapolres Hulu Sungai Tengah, AKBP Jupri JHP Tampu Bolon. Ia memastikan bakal menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harga jual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Kita dari Satgas Pangan itu bahkan dari Mabes Polri kita tiap minggunya di ANEP untuk melaksanakan razia di pasar, dan kita pastikan penyaluran LPG di masyarakat harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Seperti saat ini kita di Polres kita menjual dengan harga Rp18.500. Apabila melanggar aturan ya kemungkinan akan kita tindak. Kapolres menambahkan pengawasan terhadap harga jual LPG 3 kg tetap berjalan melalui Satgas Pangan Polres Hulu Sungai Tengah yang rutin melakukan pengecekan mingguan di pasar-pasar. Pasar murah ini merupakan bagian dari bakti sosial Polres Hulu Sungai Tengah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dengan penyediaan akses pasar yang lebih murah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. PN Rantau kabulkan permohonan tersangka Tanah Uruk. Informasi selengkapnya kami bagikan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Banua. Imunisasi adalah investasi terbaik untuk kesehatan anak-anak kita. Dengan imunisasi rutin, kita melindungi mereka dari penyakit dan menjaga tumbuh kembang secara optimal. Jangan ragu, jangan tunda. Ayo bawa anak kita ke Posyandu, Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk melengkapi imunisasinya. Mari kita sukseskan imunisasi rutin. Ayo lengkapi imunisasi generasi Banua sehat menuju Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami. Pengadilan Negeri Rantau kabulkan 2 permohonan pra-peradilan tersangka kasus Tanah Uruk. Pengadilan Negeri Rantau meminta pihak termohon yakni Polres Tapin dapat mengeluarkan kedua tersangka dari tahanan. Setelah sepekan menjalani proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Rantau, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Shelly Yulianti mengabulkan 2 permohonan dari 3 permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni tersangka kasus Tanah Uruk di perumahan. Permohonan yang dikabulkan oleh Hakim yakni penangkapan dan penahanan kedua tersangka tidak sah, sedangkan permohonan penetapan tersangka tidak dikabulkan oleh Hakim. Dengan dikabulkannya kedua permohonan ini, maka pihak termohon yakni Polres Tapin diminta agar dapat segera mengeluarkan kedua tersangka dari tahanan. Humas Pengadilan Negeri Rantau, Dwi Armi Okik Arisandi mengatakan permohonan yang diajukan termohon dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau yakni penangkapan dan penahanan tersangka. Sidang putusan perkara pra-peradilan nomor 1 tahun 2025 sudah dilaksanakan dan sudah diputus, yang mana hasil putusannya saya bacakan. Pertama, mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk sebagian. Terus yang kedua, menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tidak sah.
kemudian memerintahkan para pemohon dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Yang keempat, memulihkan hak pemohon, kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. Yang kelima, membebankan biaya perkara nihil. Dan yang keempat tadi, yang kelima, terus menolak permohonan selain dan selebihnya. Jadi yang dikabulkan pada intinya yaitu mengenai penangkapan, mengenai tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan. Berharap nantinya kedua tersangka dapat benar-benar bebas tanpa syarat dan status tersangkanya dapat segera dicabut. Penyelidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak berusia 5 tahun oleh ayah kandungnya sendiri di Banjarmasin terus bergulir. Saat ini polisi telah memeriksa 3 orang saksi. Polresta Banjarmasin kini tengah mendalami laporan seorang ibu yang menuding mantan suaminya melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandung mereka yang masih berusia 5 tahun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus ini merupakan dugaan penganiayaan, bukan penyekapan seperti yang sebelumnya beredar di masyarakat. Saat ini polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni ibu tiri korban, sepupu tiri dari pihak ibu, serta orang yang pertama kali menemukan sang anak. Perlu kami luruskan ya informasi yang beredar mungkin di rekan-rekan atau di masyarakat bahwa memang benar kami menerima pengaduan terhadap dugaan atau kekerasan terhadap anak ya, itu terjadi di daerah Purmasakti, Telaga Biru. Jadi untuk meluruskan berita-berita yang beredar tersebut, kami sampaikan dari unit PPA bahwa perkara itu bukanlah penyekapan, melainkan dugaan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur. Terduga pelakunya adalah itu ayah kandungnya. Sampai saat ini kami sudah memeriksa 3 orang saksi yang tersangkut dalam kejadian tersebut. Sebelumnya diberitakan seorang warga dikejutkan dengan temuan anak berusia 5 tahun di dalam gudang dengan kondisi memprihatinkan. Mengetahui kabar ini, ibu kandung korban langsung mendatangi lokasi dan melaporkan mantan suaminya ke Polresta Banjarmasin atas dugaan penganiayaan. Ya, saudara, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ini kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Bribda Rahil Kanitati Hafizah dari Satlantas Polres Tapin. Baik, terima kasih. Bersama saya Bribda Rahil dari Satuan Lalu Lintas Polres Tapin akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Tapin. Tepatnya saya berada di Bundaran Sirang Pitu. Dapat kita lihat pantauan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan agar tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Bagi pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm yang ber-SNI, dan bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan sabuk pengaman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Saudara, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, ribuan peserta meriahkan Banua Bayangkara Run 2025 Polda Kalimantan Selatan. Bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga bentuk sinergi Polri dan juga masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Banua. Menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalimantan Selatan sukses menggelar Banua Bayangkara Run 2025 di kawasan Mako Polda Kalsel di Komplek Perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Event lari yang mengusung semangat sportivitas dan sinergi antara Polri dan masyarakat ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari pelajar komunitas lari
hingga TNI Polri. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi serta kampanye hidup sehat yang digelar secara meriah. Pelaksana Banua Bayangkararan 2025, Komisaris Besar Polisi Muhammad Ghafur Aditya Siregar mengatakan, ada 4.500 peserta baik dari Kalimantan Selatan, luar Pulau Kalimantan hingga 11 negara yang ambil bagian dalam event ini. Banua Bayangkararan bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga bentuk sinergi Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan keharmonisan Banua. Ada dari 11 negara, kemudian yang terdeteksi dari kita di luar Pulau Kalimantan ada 198 orang. Apa yang menjadi tujuan Bayangkararan ini, Dan? Yang pertama, ini Polri untuk masyarakat. Jadi di dalam event Banua Bayangkararan ini bukan saja event lari, seperti yang rekan-rekan media sudah lihat, kita ada UMKM, kemudian ada Polis Expo, kemudian ada bakti kesehatan, kemudian ada pembuatan SIM keliling, dan sebagainya. Jadi event itu semua kita dharma baktikan untuk masyarakat. Dan di sini juga kita ada peserta 42 orang dari atlet Paralimpik yang hadir. Sementara salah seorang peserta Banua Bayangkararan 2025, Irwandi, mengaku dari puluhan event lari yang ia ikuti, baru pertama kali dapat hadiah utama umroh. Saya udah hampir ke sekian puluh kali ya lah. Berapa kali? Mungkin udah 30 kali. Ya. Ini kali berapa nih dapat door prize ini? Kalau untuk door prize yang umrah, ini baru pertama kali. Oke. Gimana perasaannya? Alhamdulillah, ya pun nanti tadi finishnya lumayan nomor 8, tapi saya rezekinya di umrah. Oh, ya. Mungkin apa yang menjadi harapannya nih, Om? Ya mudah-mudahan semua yang para atlet tetap semangat dan sehat. Intinya kita untuk olahraga untuk sehat. Sejumlah door prize menarik seperti umroh, sepeda motor, sepeda gunung, hingga alat elektronik turut memeriahkan kegiatan. Stand UMKM, pelayanan SIM, serta pemeriksaan kesehatan gratis juga tersedia di lokasi untuk melayani masyarakat. Polda Kalsel berharap semangat Bayangkararan ini dapat terus menyatukan masyarakat Banua dalam nuansa kebersamaan, kebugaran, dan cinta tanah air. Menggandeng tenaga medis Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas, Kapolsek Karangbintang bersama jajarannya terus terjun begitu langsung menyambangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar kegiatan tepat sasaran. Rangkaian kegiatan dipimpin langsung Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Arif Prasetya. Kegiatan ini merupakan jemput bola langsung dengan menyambangi warganya yang berada di daerah pelosok di Desa Manunggal, Kecamatan Karangbintang. Masyarakat yang disambangi merupakan warganya yang benar-benar memerlukan pelayanan kesehatan gratis karena menderita lumpuh. Selain memberikan pelayanan cek kesehatan gratis, pihaknya juga memberikan bantuan sembako serta obat-obatan kepada masyarakat yang berada di pelosok pedesaan. Kita melaksanakan bakti sosial kesehatan. Sebenarnya bakti sosial kesehatan berupa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara umum sudah dilaksanakan, namun ada beberapa warga yang karena keadaan fisiknya, karena lumpuh, kemudian karena keterbatasan sarana untuk hadir di tempat yang sudah disediakan dia tidak ada, makanya kita terobosan jemput bola, kita yang mendatangi bersama dengan tenaga medis, satu dokter dan satu tenaga perawat. Sementara Kepala Desa Manunggal Dahlan mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bermanfaat, mengingat masih ada warganya yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini. Harapan saya ke depan semoga bukan hanya hari ini kita datang, tapi ini berkelanjutan dan semoga nanti untuk sesuatu yang bisa menunjang ekonomi dari apa yang sudah terdampak dengan ini menjadi lebih baik lah. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berlanjut guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, peringati Hari Narkoba tahun 2025, Gatriwara Tapin bagikan 300 bungkus nasi kepada pengguna jalan yang melintas.
Menjelang peringatan Hari Narkotika Nasional, Gatriwara Kabupaten Tapin kampanyekan Tapin bebas narkotika. Untuk itu, istri para wakil rakyat ini bagikan 300 bungkus nasi kepada para pengguna jalan, sekaligus memberikan sosialisasi bahaya narkoba. Dengan harapan nantinya warga Ruhui Rahayu tidak mudah tergoda untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Ketua Gatriwara Tapin Puspa mengaku prihatin. Di Tapin, angka pengguna narkotika masih cukup tinggi. Sehingga dengan kampanye ini diharapkan menyadarkan masyarakat agar dapat mengurangi narkoba. Hari ini kami Gatriwara Tapin melaksanakan kegiatan berbagi makanan kepada masyarakat Tapin sebanyak 300 porsi. Kegiatan ini tujuan untuk silaturahmi sekaligus kampanye tolak narkoba yang dikemas dengan berbagi makanan kepada masyarakat dalam rangka Hari Bebas Narkoba. Kami melaksanakan berbagi makanan ini dengan tema Gatriwara Menolak Narkoba. Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Harapan ke depannya dengan rutinnya kegiatan kampanye tolak narkoba seperti ini dapat membantu dalam upaya pemberantasan narkoba demi menyelamatkan generasi muda kita. Di Kabupaten Tapin sendiri saat ini sudah memiliki rumah rehabilitasi narkoba. Dengan harapan warga Tapin yang terpapar narkoba dapat diobati. Ya, Saudara, peringati Hari Narkoba tahun 2025. Gatriwara bagikan 300 bungkus nasi kepada pengguna jalan yang melintas. Itu informasi yang tadi kami bagikan. Kemudian kami juga akan membagikan untuk Anda, ini dia informasi mengenai perakiraan cuaca untuk esok hari pada Minggu 22 Juni 2025. Dan informasinya akan disampaikan oleh Prakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku Minggu 22 Juni 2025 bersama saya Uli Mahnani, Prakirawan BMKG Syamsudinor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer, terdapat adanya daerah siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera, di Selat Makassar Timur Kalimantan, dan di Laut Halmahera yang menyebabkan terbentuknya belokan angin atau sirline di sekitar Kalimantan Selatan yang berpotensi meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Secara umum, angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk kondisi cuaca esok hari, angin permukaan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Untuk saudara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca pagi hari secara umum berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali di Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan akan hujan ringan. Pada siang hingga sore hari secara umum berawan di Kalimantan Selatan bagian timur dan utara, dan diperkirakan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dalam durasi singkat di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tapin. Untuk kondisi cuaca malam hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan untuk dini hari kondisi cuaca secara umum diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari tinggi gelombang di wilayah Kalimantan Selatan yaitu cukup aman, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengakses di info BMKG atau bisa melalui follow Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai kepolisian yang mempererat kedekatan dengan masyarakat lewat tempat ibadah. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Kepolisian pererat kedekatan dengan masyarakat melalui tempat ibadah di Kalimantan Selatan. Kehadiran ini bagian dari upaya membangun komunikasi dan juga sinergi yang positif kepada masyarakat. Kepolisian di Kalimantan Selatan terus berupaya mempererat hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan humanis, salah satunya dengan menjalin kedekatan di lingkungan tempat ibadah. Dalam beberapa pekan terakhir, jajaran Polda Kalimantan Selatan gencar melakukan kegiatan bakti religi dan silaturahmi ke masjid, musola, gereja, dan tempat ibadah lainnya di berbagai kabupaten kota. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan Kapnipmas secara langsung kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan, AKBP Rudi mengatakan, Polda Kalsel ingin memastikan bahwa Polri hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam kegiatan keagamaan. Kehadiran ini bukan hanya sebagai pengaman, tetapi juga bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi yang positif. Ya, pendekatan dengan masyarakat, mengenal itu nama polisi dan Kapolda. Mungkin apa yang menjadi harapan sendiri? Harapannya supaya kita mengayomi masyarakat ini. Selain berbagi, berbagilah, berbagi. Paket sembako itu 350, tapi sebagian untuk masyarakat yang tidak mampu dan sebagian dari masjid, gereja, pura yang ada di Banjarbaru, termasuk makam Nasrani Kristen yang ada di Banjarbaru juga, yang kilometer 23 atau 24 di situ kan, yang ada gereja makam Kristen Nasrani, termasuk makam Datuk Pelampian, termasuk Purjudi. Sementara, pengurus Masjid Agung Al-Munawarah Banjarbaru, Manroni mengatakan, selama ini hubungan Polri dengan pengurus masjid sangat erat. Tidak hanya dari segi pengamanan, namun juga ketertiban masyarakat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda atas kunjungan beliau dalam kerja bakti religi dari Kepolisian Republik Indonesia, Polda Kalimantan Selatan. Yang kedua, harapan kami dalam rangka bakti sosial ini memberikan rasa memiliki terhadap masjid itu sendiri, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, dan harapan kami lagi ini bukan cuma sekali ini, dan mudah-mudahan nantinya bisa berkesinambungan lah untuk melakukan kerja bakti di Masjid Agung Al-Munawarah ini. Dalam kegiatan kali ini yang terpusat di Masjid Agung Al-Munawarah Banjarbaru, Polda Kalsel melakukan bakti religi dengan menyalurkan sejumlah bingkisan dan membersihkan tempat ibadah. Tidak hanya di satu titik, Polda Kalsel juga menyalurkan bingkisan di tempat ibadah lain dengan total 350 bingkisan. Kita beralih ke informasi lainnya. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan serta mencegah penyalahgunaan narkoba, Kapolsek Lampihong memberikan penyuluhan dan juga pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Binkamtibmas di Desa Matang Hanau. Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Lampihong, Ibda MR Siregar, menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Binkamtibmas yang digelar di Desa Matang Hanau, Kecamatan Lampihong. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari 3 desa, yakni Desa Mundar, Desa Sungai Tabuk, dan Desa Matang Hanau. Dalam penyuluhannya, Ibda MR Siregar menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dikatakan pelaksanaan penyuluhan dan Binkamtibmas di wilayah Kecamatan Lampihong secara bergilir. Dalam kesempatan itu, Ibda Siregar juga menjelaskan tentang peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM. Menurutnya, FKPM bertujuan memperkuat kerjasama antara masyarakat dan aparat seperti Babinkamtibmas dan Babinsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan kecil di lingkungan desa. Ibda MR Siregar juga memberikan edukasi kepada Linmas terkait keterampilan dasar dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk prosedur menghadapi situasi saat menemukan pelaku tindak pidana.
Bidan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur melaksanakan safari KBMKJP di UPT Puskesmas Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Fokus pada pemasangan implan sebagai metode kontrasepsi jangka panjang. Kegiatan safari keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang KBMKJP digelar sekaligus rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional dan sarana peningkatan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan KB. Kegiatan ini difokuskan pada pelayanan pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau implan sebagai bagian dari upaya mendukung program pengendalian kelahiran dan meningkatkan kesadaran ber-KB di kalangan masyarakat. Di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas Batu Mandi, para mahasiswa turut berperan aktif dalam memberikan edukasi melalui screening kesehatan calon akseptor serta membantu proses pemasangan KB implan bagi pasien yang telah menyatakan kesediaan. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Kaltim Heni Suryani, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam program KB untuk menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Harapannya mungkin pasangan usia subur di daerah atau wilayah sekitar binaan Puskesmas Batu Mandi ini lebih tertarik, kemudian keikutsertaan dalam ber-KB ini semakin meningkat sehingga bisa menekan pertumbuhan penduduk yang meledak gitu ya. Sementara itu, pemegang program KB UPT Puskesmas Batu Mandi, Winda Novrianti, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan antusiasme yang ditunjukkan oleh para peserta. Mungkin lebih ke depannya akan lebih banyak lagi masyarakat yang ikut berpartisipasi pada acara KB ini. Winda berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat, serta penggunaan KB implan dapat menjadi pilihan utama bagi perempuan usia subur yang ingin menunda atau membatasi kehamilan secara aman dan berkelanjutan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi survei penilaian integritas atau SPI 2025. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sufrianor. Ditegaskan bahwa SPI merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Melalui SPI, diharapkan lebih mampu mengenali potensi risiko korupsi, mengidentifikasi area perbaikan, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Balangan, Uray Nur Iskandar menjelaskan bahwa SPI merupakan instrumen yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menilai dampak dari berbagai langkah pencegahan korupsi melalui pendekatan monitoring, controlling, and surveillance for prevention MCSP. Nilai MCSP Balangan tahun 2024 berada di angka 96 dan termasuk dalam zona hijau. Namun, hasil SPI tahun yang sama justru berada di angka 74,96 yang masuk kategori zona kuning. Ini menandakan adanya ketimpangan antara upaya dan persepsi atas dampak pencegahan korupsi. Oleh karena itu, sosialisasi SPI menjadi penting agar seluruh ASN memahami substansi survei dan peran masing-masing dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi. SPI sendiri melibatkan 3 kelompok responden, yakni responder internal ASN atau responden eksternal masyarakat pengguna layanan dan responden tenaga ahli. Hasil dari ketiganya menjadi indikator seberapa besar dampak program pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari KPK RI, yakni Satgas 3 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3, yang memberikan pemaparan secara daring mengenai tata cara pengisian SPI dan langkah konkret yang dapat diambil instansi pemerintah dalam memperkuat integritas organisasi. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi mengenai pasar murah yang diserbu oleh warga Matang Lurus.
terletak di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian, yang kedua itu batu akik untuk kesehatan, yang ketiga jamrud kebijaksanaan, yang empat batu sapir itu kemakmuran, rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Saudara, salah satu langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga kestabilan harga. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Balangan di Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong disambut antusias oleh warga. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP 3) serta sejumlah distributor, hampir seluruh stok barang yang disediakan ludes diborong warga. Analis perdagangan Kabupaten Balangan Asbit menyebut bahwa pasar murah ini merupakan yang ke-36 kalinya digelar sepanjang tahun 2025. Tingginya antusiasme warga terlihat dari cepatnya barang-barang kebutuhan pokok terjual habis, terutama minyak goreng, tepung terigu dan susu kaleng. Selain kebutuhan pokok, Disperindak juga menyediakan 17 kantong beras isi 5 liter dengan harga subsidi Rp50.000 per kantong yang juga laris manis diserbu warga. Pasar murah hari ini adalah kegiatan kami yang ke-36 kali bekerja sama dengan DKP 3, Mama Suka, Teh Gunung Satria dan Wingspot Barabai. Antusias masyarakat tadi tinggi betul. Terbukti barang-barang kami itu pada banyak yang habisan. Mudahan nanti ke depan bisa lagi kegiatan di sini dengan jumlah barang yang lebih banyak lagi. Sekretaris Desa Matang Lurus Paturahman mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui pasar murah ini yang dinilai sangat membantu masyarakat. Minta Desa Matang Lurus ini dengan adanya pasar murah ini kami sangat terbantu, utamanya kepada masyarakat di Matang Lurus ini, yang mana tadi alhamdulillah banyak banget orangnya yang datang dan untuk barang dari bahan dinas terkait itu kemungkinan sudah habis ya. Harapannya mungkin kami sekali lagi eventnya nantinya akan diadakan lagi eventnya kembali pasar murah di Desa Matang Lurus ini. Ya. Pasar murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan pada masa rawan inflasi. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dengan berpakaian adat Nusantara, anak-anak TK Kartini Tanah Bumbu menggelar pentas seni dan juga pelepasan kelompok B angkatan ke-40 tahun ajaran 2024-2025 dengan sederhana namun menarik pada Sabtu pagi. Puluhan bocah cilik ini dengan semangat dan juga ceria menampilkan berbagai macam tarian yang telah dipelajari sejak beberapa minggu lalu. Tidak hanya menari dan bernyanyi, bocah cilik ini juga menampilkan hafalan surah pendek dengan fasih dan lancar yang sudah dibekali oleh guru pendamping TK Kartini, Desa Sejahtera Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Mengusung tema wujudkan anak hebat dan ceria menuju generasi yang berakhlak mulia, dihadiri para orang tua wali murid. Aksi-aksi murid TK Kartini ini pun mendapatkan sambutan hangat dan positif dari Dewan Guru dan orang tua wali.
Mereka mengaku sangat terkesan dengan pertunjukan ini dan tak menyangka memberikan hiburan yang menarik. Pentas seni dan pelepasan untuk anak-anak TK di TK Kartini itu yang kelompok B mau melanjutkan jenjang dasar. Usahaan hari ini anak-anak kita yang tahun pelajaran 2024, 2025. Ada beberapa banyak Bu yang hari ini anak TK yang dilepas Bu? Sekitar 53 orang yang melanjutkan ke jenjang SD dan yang dari kelompok A itu ke kelompok B sekitar ada 27 orang lagi sisanya. Sangat banyak perubahan Pak. Sebelumnya anak saya itu kurang bisa bersosialisasi dengan orang, ngomongnya juga masih belum lancar. Tapi setelah masuk ke TK Kartini, alhamdulillah dia sudah bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi juga sudah baik, tantumnya juga sudah berkurang. Saya terima kasih sekali kepada bunda-bunda di TK Kartini yang sudah dengan sabar mengajarkan anak saya di sini. Kesan-kesannya anak-anak ini sudah bisa membaca, bermain, jadi sosialisasinya lebih bagus. Begitu bersosialisasi sama teman-teman juga jadi lebih baik. Karena harapan ke depan nih untuk TK Kartini ini seperti apa Bunda? Semoga lebih maju, terus mudah-mudahan juga bangunannya kan bisa lebih luas biar bisa menampung banyak anak-anak kan. Setelah pertunjukan selesai, pelepasan Borit ditandai dengan melepas atribut logo sekolah oleh Ketua Yayasan TK Kartini. Sehingga terhitung saat ini anak-anak tersebut telah menyatakan lulus dan sudah layak untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar maupun ibtidaiyah. Hakim TPRI Kalimantan Selatan. Ya saudara, puluhan remaja putra dan juga putri ikuti lomba fashion show yang digelar di salah satu tempat wisata di Kabupaten Tapin. Dan harapannya fashion show ini dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap fashion. Mulai anak-anak hingga orang dewasa berlenggak-lenggok menggunakan kostum casual hitam dan putih pada sore hari, serta glamor bebas pada malam harinya. Tampak terlihat antusias para peserta dalam mengikuti lomba ini. Terlebih lomba fashion show digelar di salah satu tempat wisata di Kabupaten Tapin yang memiliki lokasi seperti di Ubud, Bali. Lomba fashion ini digelar untuk mencari putra-putri terbaik Kabupaten Tapin mengikuti lomba fashion show Putri Muslimah Nusantara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilik tempat wisata Sufian Suri mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar lomba, namun acara kali ini juga diharapkan dapat melahirkan bibit unggul di bidang fashion yang akan membawa nama Kabupaten Tapin hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Kami mendukung penuh dengan adanya fashion show ini dalam rangka pembinaan remaja, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa di Kabupaten Tapin. Mungkin harapan ke depannya Pak? Harapan ke depannya untuk penyelenggaraan ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi bisa lebih baik, lebih besar lagi nanti jangkauan pesertanya. Kalau mendengar informasi dari Wafa sendiri, itu pesertanya sudah lumayan banyak dan over kapasitas. Jadi informasinya itu peserta dibatasi. Sufian juga berharap ke depan event serupa akan kembali terselenggara dengan lebih meriah. Terlebih tingginya antusias peserta nantinya, skala kegiatan dapat lebih besar lagi. Saudara, kami akan hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Bupati Tapin Yamani melantik dan juga mengukuhkan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Tapin masa bakti 2025-2030. Yamani berharap PGRI Tapin tidak hanya sekedar organisasi, namun mampu menjembatani para guru dengan pemerintah. Ahlul Jannah dipercaya memimpin Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Tapin selama 5 tahun ke depan, yakni masa bakti 2025-2030. Pengurus PGRI Tapin dilantik secara langsung oleh Bupati Tapin Yamani.
Pengurus PGRI Tapin yang baru diminta agar memiliki inovasi yang baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapin. PGRI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, khususnya melalui peningkatan profesionalisme guru. Ketua PGRI Tapin Ahlul Jannah mengatakan PGRI akan mendorong guru untuk terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerapkan standar profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Pelantikan ini kami melaksanakan Kongres Kerja 1 untuk menyusun program kerja masing-masing bidang. Jadi pada akhirnya nanti sudah disetujui lalu dilaksanakan. Fokusnya kemana, Bu? Programnya? Fokusnya adalah pendidikan dan pelatihan, menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru-guru. Oke, siap semuanya. Bupati Tapin Yamani juga meminta kepada PGRI berperan sebagai wadah bagi guru untuk mengembangkan diri, memperjuangkan hak-hak mereka, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kita beralih ke Hulu Sungai Selatan. Saudara, kontingen Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih 37 medali pada ajang Popda Kalimantan Selatan 2025 di Banjarmasin. Hasil ini menjadikan kontingen Bumi Rakat Mufakat mampu berada di posisi 5 besar. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kalimantan Selatan yang telah berlangsung bulan Mei 2025 di Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih 37 medali dari 11 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni karate, angkat besi, atletik, dayung, gulat, judo, menembak, panahan, panjat tebing, renang, dan taekwondo. Dan medali yang diperoleh ialah 11 emas, 9 perak, dan 17 perunggu. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan, Heri Utomo menyampaikan, prestasi ini dianggap sangat membanggakan karena tahun ganjil yang mempertandingkan khusus perorangan mampu berada di peringkat 5 besar. Hal ini jauh meningkat dari 2021 yang hanya di peringkat 11 dan tahun 2023 di peringkat 10. Keberhasilan ini tentu tak lepas dari pembinaan yang terus ditingkatkan kepada tiap cabang olahraga, serta ketekunan atlet dalam berlatih hingga prestasi ini bisa diraih. Kalau bertolak dari beberapa tahun ke belakang, khususnya untuk pertandingan di tahun ganjil, alhamdulillah kita ada peningkatan peringkat. Kalau berkaca pada tahun 2021, kita posisi pada peringkat 11. Kemudian pada tahun 2023 kita ada di peringkat 10, dan kemudian tahun 2025 alhamdulillah kita di peringkat 5 dari 10 cabur yang dilakukan. Berarti meningkat. Alhamdulillah. Oke. Berapa cabur kemarin yang diikuti? Dari 11 cabur kalau tidak salah 10 yang kita kirim. 10. Berhasil berada di peringkat 5 Popda Kalimantan Selatan tahun 2025, diharapkan mampu menjadi motivasi dan semangat para atlet untuk lebih giat berlatih guna menghadapi event olahraga lainnya, baik tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal meluncurkan inovasi muatan lokal kurikulum adab dan juga sopan santun. Bupati juga menyerahkan secara simbolis 32 unit kendaraan dinas untuk para pengawas sekolah. Kurikulum adab dan sopan santun rampung disusun. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal meluncurkan inovasi muatan lokal kurikulum adab dan sopan santun dari Dinas Pendidikan. Inovasi ini diluncurkan saat rangkaian apel bersama dan penyerahan sepeda motor dinas kepada para pegawai sekolah. Bupati Samsul Rizal mengatakan inovasi muatan lokal kurikulum adab dan sopan santun serta penyerahan sepeda motor dinas kepada para pegawai sekolah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam sektor pendidikan.
Ia menyebut kurikulum adab dan sopan santun bertujuan agar anak-anak di Bumi Murakarta tidak hanya cerdas secara ilmu, namun juga berakhlak. Sang Gereja menyatakan bahwa inovasi muatan lokal kurikulum adat dan sopan santun Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini secara resmi saya luncurkan. Kurikulum adab dan sopan santun akan diberlakukan untuk peserta didik jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di samping itu, kendaraan dinas yang diserahkan untuk pengawas sekolah berjumlah 32 unit. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, jika biasanya kalakai atau biasa disebut dengan sayur paku banyak dijadikan sayur oleh masyarakat. Tidak demikian dengan kelompok ibu-ibu desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Di tangan ibu-ibu ini, kalakai justru dijadikan keripik yang renyah dan juga gurih. Bagi masyarakat Banjar, kalakai paku atau pakis sudah tidak asing lagi. Tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah gambut ini biasanya dijadikan sayur. Pucuk kalakai yang masih muda dipetik dan dipotong pendek untuk dimasak menjadi sayur. Namun, oleh kelompok ibu-ibu desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras Utara, kalakai justru dijadikan keripik sebagai cemilan yang gurih dan renyah. Bahkan, keripik tanaman yang tumbuh liar dan banyak terdapat di desa ini juga sering dipamerkan dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan. Mengolah pakis menjadi keripik sangat sederhana. Cukup dengan 1 butir telur ayam, bawang merah, bawang putih, tepung beras, tepung tapioka, dan bumbu penyedap. Dengan bumbu sederhana ini, keripik kalakai menjadi pilihan cemilan yang disukai banyak orang. Mulai tahun 2019 jadi memilih keripik kalakai, kan di res ini banyak kalakai, jadi memanfaatkan yang di desa ya, yang nggak ditanam, pada ditanam loh di jalan banyak, di pinggir-pinggir jalan banyak gitu. Masalahnya kami masih kurang, soalnya paling kami di warung-warung, ditaruh di warung kayak gitu. Nah, bisa tiap tahun di Tapin Expo di juga. Kepala Desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras Utara, Hairon Nur mengaku, kegiatan positif ibu-ibu desa Sungai Puting ini juga didukung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Bahkan, kelompok ibu-ibu juga mendapatkan bantuan alat pengering untuk meningkatkan kualitas keripik kalakai. Kami sebagai pemerintah desa, otomatis kami mendukung sepenuhnya kegiatan ibu-ibu yang harapannya dengan ada kegiatan ini bisa menambah ekonomi, meningkatkan ekonomi, ya istilahnya ibu-ibu bisa membantu orang suaminya lah untuk ekonominya. Dari kalakai atau pakis yang tumbuh liar, ketika diolah menjadi keripik yang gurih, menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan bagi kelompok ibu-ibu di desa Sungai Puting. Sentuhan kemasan yang menarik dan strategi pemasaran yang memadai akan membantu usaha ini dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Saudara, sebelum kami akhiri Kalimantan Selatan hari ini, kami hadirkan untuk Anda cuplikan informasi utama di hari ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin lantik Ernalisa Halabi sebagai Wali Kota Banjarbaru. Wakil Menteri UMKM kunjungi Pasar Martapura. Polres Hulu Sungai Tengah pastikan pengawasan penjualan LPG bersubsidi. Demikian informasi yang kami bagikan di Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Banua.